A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Muslimin muslimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Ta'limul Muta'allim, Thoriqut Ta'allumi, kitab tentang adab penuntut ilmu. Kitab yang luar biasa ditulis oleh Al-Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji rahimahullah. Dan insyaallah ta'ala pada hari ini kita akan menguraikan bab yang ketiga dari kitab Ta'limul Muta'allim. Dan bab ini diberi judul oleh penulis Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadzi wasyariki watsabat. Bab yang menjelaskan kepada kita bagaimanakah memilih ilmu, memilih guru, memilih sahabat dalam menuntut ilmu, dan bagaimana melahirkan kesabaran dalam menuntut ilmu. Di awal bab ini, ya, penulis menjelaskan kepada kita, yanbaghi li talibil ilmi ay yakhtara min kulli ilmin ahsanah. Siyogyanya penuntut ilmu memilih yang terbaik dari setiap ilmu. Wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hal. Dan yang dia perlukan, ya, dalam urusan agamanya di masa sekarang. Thumma ma yahtaju ilaihi fil ma'al, dan yang dia perlukan di masa yang akan datang. Fayuqaddim ilmu tauhid wal ma'rifah, dan untuk itu hendaknya kita memprioritaskan ilmu tauhid dan al ma'rifah. Wa ya'rifullaha ta'ala bid-dalil, yang dengan ilmu itu kita bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan petunjuk dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Fa inna imanal muqallid wa in kana sahihan indana lakin yakunu athiman bitarkil istidlal. Iman seorang muqallid, ya, orang yang mengikuti meskipun benar, ya, dalam pendapat kami, namun dia berdosa karena tidak berupaya mencari sandaran dalil dari keimanannya. Wa yakhtarul atiq dunal muhdatsat. Selanjutnya, seorang penuntut ilmu harus memilih ilmu yang terdahulu sebelum ilmu yang baru, ya. Ilmu yang terdahulu maksudnya adalah ilmu dan khazanah pengetahuan yang ditinggalkan para ulama kita yang sudah diteliti dan sudah dipastikan kebaikan dan kebermanfaatannya baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, ya. Jadi kita tidak terburu-buru mempelajari ilmu yang baru yang masih perdebatan, ya, yang masih banyak perdebatan di situ, ya, dan belum juga direkomendasikan oleh para ulama yang menelitinya. Qalu, ya, dan ulama juga berpesan kepada kita, alaikum bil atiq wa iyyakum wal muhdatsat. Hendaknya kalian berpegang teguh pada ilmu yang terdahulu, ya, dan jauhi ilmu yang baru, ya. Wa iyyaka an tashtaghilla bihadzal jadal, ya. Dan hendaknya kita tidak terlibat dalam perdebatan. Alladzi zahara ba'da inqiradil akabir minal ulama, ya. Perdebatan yang mulai muncul setelah banyaknya wafat para ulama di kalangan kaum muslimin, ya. Fa innahu yub'idu talib anil fiqhi wa yudi' al-umr. Karena hal ini sebenarnya, ya, menjauhkan seorang penuntut ilmu itu dari fikih pemahaman yang benar dan membuang-buang umur. Wa yurithul wahsyah wal adawah. Di samping itu, ia juga menimbulkan kegundahan dan permusuhan di kalangan umat Islam. Wa huwa min asyratis sa'ah, dan itu juga menjadi tanda-tanda hari kiamat. Wartifa'il ilmi wal fiqhi, ya, di mana diangkatnya ilmu dan pemahaman kadza warada fil hadis, ya, seperti mana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, ya. Ini hadis yang beliau maksudkan adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma minal ibad intiza'an,
ya, bahwa Allah tidak mengangkat suatu ilmu dari suatu umat, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tetapi Allah menarik atau mengangkat ilmu dengan mewafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi alimun, sehingga jika tidak lagi ada alim ya di bumi ini, fattakhazan nasu ru'usan juhala, maka manusia akan mengangkat orang-orang bodoh menjadi pemimpin mereka. Pasu'ilu fa'abtau bighairi ilmin, lalu mereka bertanya dalam urusan agama, dan pemimpin tadi memfatwakan sesuatu tanpa didasari ilmu. Fadallu wa adallu, maka dia tersesat dan menyesatkan umat gitu. Oleh sebab itu ya, kita perlu segera menuntut ilmu ya, sebelum ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya penulis menjelaskan kepada kita bagaimanakah caranya memilih guru. Wa amma ikhtiyarul ustad fayanbaghi ay yakhtarul a'lam wal awra wal asan. Dalam memilih guru, maka pilihlah yang paling berilmu, yang paling alim, kemudian yang paling wara, yang menjaga segala ketentuan-ketentuan agama, ya, tidak menjerumuskan diri dalam hal-hal yang diharamkan, wal asan, dan orang yang sudah berumur, ya. Kama ikhtara Abu Hanifah rahimahullah Hammad bin Sulaiman, ya, seperti mana Imam Abu Hanifah memilih Hammad bin Sulaiman rahimahullah ba'da ta'ammul wa tafakkur, tentunya setelah melewati proses renungan dan pemikiran yang panjang. Ya, akhirnya beliau menjatuhkan pilihannya, menjadikan Syekh Hammad bin Sulaiman menjadi gurunya. Waqala, dan Imam Abu Hanifah menceritakan tentang gurunya ini, wajadtuhu syaikhan waquran haliman saburan. Saya mendapati beliau ya seorang syekh ya yang sangat berwibawa ya, kemudian murah hati dan penyabar. Waqala sabattu inda Hammad bin Sulaiman panamaitu, ya. Aku kemudian bermulazamah ya, belajar dengan beliau dan tumbuh berkembang ilmuku bersama dengannya, ya. Dikatakan Syekh Imam Abu Hanifah ini bersama dengan gurunya itu kurang lebih sepanjang 12 tahun, ya, Masya Allah. Waqala rahimahullah, dan beliau berkata, sami'tu hakiman min hukama'i Samarqand, ya. Saya pernah mendengar ya seorang yang bijak dari orang-orang Samarkand, beliau berkata, inna wahidan min talabatil ilmi syawarani fi talabil ilmi. Seorang penuntut ilmu itu pernah mendatangiku minta pendapat ya ketika dia akan menuntut ilmu. Wa kana aziman ala dhihabi ila Bukhara li talabil ilmi, dan pada ketika itu dia sedang bersiap-siap berangkat ke kota Bukhara ya untuk menuntut ilmu. Ini kota Bukhara, kota yang besar dan agung ya di Asia Tengah, menjadi tumpuan banyak para ulama ya, sehingga ulama-ulama terkemuka itu ada yang lahir atau yang hijrah atau yang bertempat tinggal dan kemudian mengajar di kota Bukhara ya. Salah satunya adalah Al-Imam Al-Bukhari ya, penulis kitab Sahih Al-Bukhari. Wa hakadza yanbaghi ayyushawira fi kulli amrin, dan begitulah sejatinya seorang penuntut ilmu itu suka meminta pendapat orang lain, bermusyawarah ya dalam urusannya. Fa innallaha ta'ala amara rasulahu sallallahu alaihi wasallam bil musyawarah fi kullil umur, seperti mana Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk bermusyawarah, minta pendapat orang lain dalam segala urusan. Walam yakun ahadun aftana minhu, padahal ya tidak ada orang yang lebih cerdas dibanding Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'adzalika umira bil musyawarah, meskipun demikian Allah memerintahkan beliau untuk bermusyawarah. Wa kana yusyawiru ashabahu fi jami'il umur hatta hawaijal bait, ya, dan Nabi itu banyak meminta pendapat, bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya dalam banyak urusan ya, sampai urusan kebutuhan rumah tangga. Qala Aliun karramallahu wajhah, ya, berkata Ali bin Abi Thalib, semoga Allah memuliakannya, ma halakam ru'un an masyawaratin, ya, tidak ada orang yang akan celaka karena bermusyawarah. Qila, ya, dan dikatakan annasu rajulun wa nisfu rajulin wala syai'ah, ya. Manusia itu terbagi 3 kelompok. Yang pertama laki-laki sejati, yang kedua setengah laki-laki, dan yang ketiga orang yang tidak bernilai.
Parrojulu, lelaki sejati, man lahu ra'yun saibun wa yushawir, ya, adalah orang yang punya ide gagasan, ya, dan dia juga gemar bermusyawarah. Wa nisfur rajuli, yang kedua, setengah laki-laki, ya, man lahu ra'yun saibun walakin la yushawir. Orang yang mungkin punya ide, punya pemikiran, punya inisiatif, ya, tetapi tidak suka bermusyawarah, mungkin merasa pandai atau paling benar sendiri, ya. Au yushawir walakin la ra'yalah, atau orang yang gemar bermusyawarah, gemar meminta pendapat tapi tidak punya ide, gitu. Wala syai'a, dan yang ketiga orang yang tidak bernilai, man la ra'ya lahu wa la yushawir, orang yang tidak punya gagasan, tidak punya ide, tidak punya pemikiran, di waktu yang sama dia juga tidak suka bermusyawarah, gitu. Qala Ja'far As-Sadiq, ya, berkata Ja'far As-Sadiq, ini Ja'far Muhammad Al-Baqir, ya, bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain, ya, jadi cicitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Bait yang luar biasa. Beliau berguru kepada Imam Abu Hanifah dan berguru pula kepada Imam Malik, ya. Beliau berpesan kepada Sufyan Ats-Tsauri, ya, salah seorang ulama salaf juga. Apa kata beliau? Syawir fi amrika alladzina yakhshawna Allah Ta'ala, ya. Jadi bermusyawarahlah dalam urusanmu kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita ketika kita ingin meminta pendapat seseorang dalam urusan kita, maka mintalah pendapat kepada orang soleh, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan begitu dia tidak akan mengumbar aib kita, ya, dan menjadikan itu ladang amal untuk kita semua. Wa talabul ilmi min a'lal umur as'abiha fakanatil musyawarah fihi aham wa aujab. Karena menuntut ilmu itu urusan yang paling tinggi dan paling sulit, maka tentu musyawarah itu menjadi sangat urgen dan sangat wajib. Qala Al-Hakim rahimahullah, berkata seorang ulama bernama Al-Hakim, semoga Allah merahmatinya, idza dhahabta ila Bukhara fala ta'jal fi ikhtilafi ila al-a'immah. Kalau kamu sudah sampai di Bukhara, maka jangan terburu-buru untuk berguru kepada banyak imam atau banyak ulama, gitu. Jangan terburu-buru. Wa mkuth syahrain. Cobalah tinggal di sana barang 2 bulan. Nah, jadi kalau kita ingin belajar ke suatu tempat, ya kita survei dulu, cari tahu dulu. Hatta tata'ammal wa takhtara ustadzan, sehingga kita ada waktu untuk berpikir, merenung, sampai akhirnya kita menjatuhkan pilihan memilih seorang guru. Fa innaka idza dhahabta ila alimin wa bada'ta bisabqi indahu rubbama la yu'jibuka darsuh fataturukahu wa tadhhaba ila akhar. Karena kalau kita terburu-buru menemui seorang ulama, mengambil ilmunya, ya, langsung belajar bersama dengannya, maka boleh jadi kita tidak tertarik dengan pelajarannya. Kemudian kita akan meninggalkan sang guru dan pergi ke guru yang lain, gitu. Fala yubarak laka fi ta'allum. Maka berpindah-pindah ini tidak mendatangkan keberkahan dalam pembelajaran kita. Fata'ammal syahraini fi ikhtiyaril ustadzi wa syawir hatta la tahtaj ila tarkihi wal i'radi anhu. Ya, jadi renungkan, ya, sepanjang 2 bulan, ya, atau waktu yang cukup untuk kita berpikir dan bermusyawarahlah dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, sehingga kita tidak perlu nanti meninggalkan atau berpaling dari guru tersebut. Patathbuta indahu hatta yakuna ta'allumuka mubarakan. Dan tetaplah istiqomah bersama dengan gurumu itu kalau sudah menjatuhkan pilihan, sehingga pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tantafi' bi'ilmika katsiran, dan kita juga mendapat banyak manfaat faedah dari ilmu yang kita pelajari. Wa'lam anna as-sabra wath-thabata aslun kabirun fi jami'il umur. Ketahuilah, kata Imam Az-Zarnuji, bahwa sabar dan keteguhan itu adalah pondasi yang besar dalam segala urusan. Tetapi itu tidak mudah, ya. Makanya dalam sebuah syair beliau kutip, likullin ila sya'wil ula harokatu. Semua orang bergerak menggapai cita-cita. Walakin azizun fir rijali thabatu. Tetapi langka orang yang betul-betul teguh pendiriannya, ya. Makanya juga dikatakan dalam pepatah yang lain,
Asy-syaja'atu sabru sa'atin. Keberanian itu adalah sabar sesaat. Bayan bagi li talibil ilmi ayathbuta wa yasbir ala ustadz, ya. Maka berikutnya adalah seorang penuntut ilmu itu harus bisa bersabar belajar dari seorang ustadz, ya. Wa ala kitabin hatta la yatrukahu abtar. Begitu pula dalam mempelajari sebuah kitab, jangan kemudian dia tinggalkan serta-merta. Wa ala fannin hatta la yastaghilla bi fannin akhar qabla ayyutqina al-awwal. Dan jangan pula berpindah-pindah dari satu disiplin ilmu ke ilmu yang lain, padahal yang sebelumnya belum dikuasai dengan baik. Wa ala baladin hatta la yantaqil ila baladin akhar min ghairi darurah, ya. Begitu pula dalam pembelajaran kita, jangan suka berpindah-pindah dari satu negeri ke negeri yang lain, dari tempat ke tempat yang lain, ya, tanpa keperluan. Fa inna dzalika kullahu yufarriqul umur wa yashghalal qalba. Karena itu akan membuyarkan fokus kita, ya, dan akan menyibukkan hati kita berpikir tentang perpindahan yang banyak terjadi, ya. Wa yudayyi al-awqat wa yu'dzil muslim. Di samping itu berpindah-pindah juga membuang-buang waktu dan menyakiti guru kita. Wa yanbaghi ayasbir amma turiduhu nafsuhu wa hawahu, ya. Jadi hendaknya kita mengontrol, mengekang keinginan dan hawa nafsu kita, ya. Nah, seperti mana dalam sebuah syair, qala syair innal hawa lahwal hawanu bi'ainih, bahwa hawa nafsu itu adalah kehinaan itu sendiri. Wa sari'u kullin hawa sari'u hawani. Orang yang jatuh dalam hawa nafsunya, maka hakikatnya dia jatuh dalam kehinaan. Wa yasbir 'alal mihani wal baliyat. Dan penuntut ilmu itu juga harus sabar, ya, menghadapi cobaan, rintangan, tantangan, ya, dalam pembelajarannya. Seperti mana disebutkan khadzainul minani 'ala qanatiril mihani, bahwa perbendaharaan cita-cita itu ada pada banyaknya ujian. Semakin banyak ujian, maka semakin dekat kita kepada keberhasilan. Wa unsyidtu, dan dilantunkan kepadaku, ya, sebuah syair juga, pesan-pesan nasihat yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ala la tanalul ilma illa bisittatin. Kalian tidak akan pernah mendapat ilmu kecuali 6 perkara, ya. Syair yang sama juga ada yang dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, dengan sedikit perbedaan pada diksi kalimatnya, ya. Sa'unbi ka'an majmu'iha bibayanin, maka aku akan jelaskan kepada kalian selengkapnya. Zakaun, yang pertama kecerdasan. Untuk mendapat ilmu kita perlu cerdas. Wahirsun, kemauan, kesungguhan dalam menuntut ilmu. Wastibar, dan kesabaran, ya. Ini perlu, ya, kesabaran yang berlipat-lipat, ya. Tidak mudah kendor, tidak mudah jatuh, ya, menghadapi rintangan dan cobaan dalam masa belajar. Wal bulghah, bekal harta. Ini juga penting, ya. Yang kelima, wa irsyadu ustadzin, arahan guru, wa tulu zamanin, dan panjangnya waktu atau waktu yang panjang. Selanjutnya, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, musannif, ya, menjelaskan kepada kita bagaimanakah kita memilih sahabat atau mitra ketika kita sedang belajar. Bayan bagi ayakhtar al-mujid wal wara' wa sahibat taba'il mustaqim. Memilih sahabat dalam belajar itu hendaknya pilih yang bersungguh-sungguh, yang punya sifat wara', ya, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan dalam agama, wa sahibat taba'il mustaqim, dan orang yang memiliki tabiat yang lurus. Wa yafirru minal kaslan, dan hendaknya dia menjauhi teman-teman yang malas. Wal mu'attil, orang yang suka menganggur, berleha-leha, ya. Wal mikthar, orang yang banyak bicara, ya, yang tidak penting, yang tidak berfaedah. Wal mufsid, orang yang suka merusak. Wal fattan, dan yang suka memfitnah. Wa qala syair, ya, beliau mengutip sebuah syair, anil mar'i la tas'al wa absir qarinah. Untuk mengenal seseorang jangan tanya, tapi kenali dia dari teman-temannya. Fakullu qarinin bil muqarin yaqtadi. Setiap orang itu menduplikasi karakter temannya. Fa in kana dza syarrin fajanibhu sur'atan. Kalau dia orang yang buruk, maka tinggalkan dengan segera.
Wa in kana dza khairin faqarrinhu tahtadi. Kalau dia orang yang baik, maka bertemanlah dengannya, engkau akan mendapatkan hidayah. Wa unsyidtu, ya, dan dilantunkan juga kepadaku sebuah syair yang lain. La tashabil kaslana fi halatih. Jangan berteman dengan pemalas dalam segala keadaannya. Kam salihin bipasadi akharin yafsudu. Ada banyak orang baik, tapi justru rusak karena sahabat yang buruk. Adwal balidi ilal jalidi sari'atun. Ya, karena penyakit bodoh itu cepat menular meskipun kepada orang yang kuat sekalipun. Kal jamri yudha' fir ramad fayakhmadu. Ya, umpama bara api, meskipun dia bara api, tapi kalau ditaruh di atas abu, maka bara api itu akan padam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan seperti mana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengutip sebuah hadis, ya, dari Imam At-Tabrani, ya, kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam, ya, fa abawahu yuhawidanihi au yunassirani au yumajjisani. Setiap bayi yang lahir itu lahir dalam fitrah, ya, dalam kesucian Islam. Maka orang tuanya lah yang akan menjadikan dia seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ya. Kemudian juga dikatakan dalam sebuah hikmah dalam bahasa Persia yang terjemahnya kurang lebih, demi zat, ya, demi Allah zat yang maha tinggi lagi maha suci, teman yang baik akan mengajakmu ke surga, sementara teman yang jahat akan menyeretmu ke neraka. Ya, na'udzubillah. Kemudian di bagian yang terakhir, ya, Syekh Az-Zarnuji rahimahullah berpesan kepada kita, ya, pentingnya kemudian kita mengenal atau memilih sahabat yang tepat dalam belajar. In kunta tabghil ilma min ahli. Kalau kamu ingin mendapat ilmu dari ahlinya, au syahidan yukhbir an ghaibin, atau orang yang hadir yang akan memberitahu orang yang tidak hadir, Fa'tabir al-arda bi asma'iha, maka pelajarilah bumi ini dengan nama-namanya. Ya, artinya kita bisa mengenal bumi ini itu dengan nama-namanya. Ya, mengenal pegunungan, kita tahu kondisinya di daerah yang tinggi, bebatuan, ya, kemudian cuaca yang dingin karena suhu yang rendah, gitu ya. Nah, jadi kalau kawasan yang rendah seperti pantai atau laut, maka dia cuaca panas, ya, dekat dengan perairan dan lain sebagainya, ya. Maka kata penulis, fa'tabir al-arda bi asma'iha. Kenalilah, pelajari bumi itu dengan nama-namanya. Sebagaimana kata beliau, wa'tabir as-sahiba bi sahibi, ya. Kita bisa menilai seorang teman itu dari temannya pula, ya. Kalau dia berteman dengan orang yang baik, insya Allah beliau juga orang baik. Tapi ketika dia berteman dengan orang yang buruk, maka boleh jadi dia termasuk orang yang buruk pula, ya. Jadi demikian penjelasan dari Al-Imam Az-Zarnuji pada bab yang ketiga ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan mengambil manfaat. Insyaallah ta'ala kita akan bertemu lagi di kajian yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.